رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك. Hadid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Salatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi alladzina jahadu fi sabili rahman amma ba'd. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah bi anna Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yushakiruna fid din wa allimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil wa bisanadi muttasil imam al-imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa adama naf'a fi ulumihi wa bikum fid darain amin wa bi anna Allah yansuruna wa yansurhum ikhwanal muslimin fi Filastin. Amin. Wa ila hadratin Nabi al-Fatih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattahu ya Alim, iftah abwaaba qulubina binuri ma'rifatik. Amin. Wa akhrij alaina min dhulumatil jahli wal wahmi Amin. ila nuril fahmi wal ilmi. Waftah alaina abwaaba ilmika wa mafatahtaha ala anbiya'ika wa ulamaika al-mutaqaddimin al-mutaakhirin. Wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ahlana wa auladana wa dzurriyyatana wa sallim jama'atana wa bil khusus jamaah mulik. Amin. Afati dunya wal akhirah. Amin. Wa la tasluk waqtana imanana. Amin. Wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Amin. Mansukna khairai dunya wal akhirah. Amin. Innaka ala kulli syai'in qadir. Amin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Amin. Wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ati wal musyrikin. Amin. Wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Amin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin. Amin. Di Filastin. Amin ya Al Allah. Israiliyin. Amin. As-Suhyuniyin. Amin. Al-mal'unin. Amin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah Amin. wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Walhamdulillahi rabbil Amin. Asrul muslimin rahimakumullah, yang terhormat pengurus Mulik, Bapak-bapak, hadirin keluarga besar Mulik yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sore ini kita bersyukur dengan rahmat Allah dapat kembali hadir bertemu bermuajahah dalam majelis Quran sore ini. Saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas pilihan Bapak-bapak hadir di majelis Quran sore ini. Saya doakan semuanya masuk surga. Amin ya Allah. Badannya sehat. Amin. Imannya kuat. Amin. Ibadahnya giat. Amin. Rezekinya luas. Amin. Hidupnya berkah. Amin. Keluarganya sakinah. Amin. Dan bisa husnul khotimah. Amin. Hari ini kita akan melanjutkan kajian surah Al-Hadid pada halaman 177. 78 deh. 78. Baik, silakan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yastawi minkum man anfaqa min qablil fath
limakkata wa qatala ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullan minal fariqaini wa fi qira'atin birraf'i mubtada wa'adallahu husna al-jannati wallahu bima ta'maluna khabir fayujazikum bih man zalladzi yuqridullah bi infaqi malihi fi sabilillah qardan hasana bi ayyun tiqahu lillah fayudaibuhu wa fi qira'atin fayudaibuhu bit tasydid lahu min asrin ila aksari min sabimaatin kama zikra fil baqarah walahu ma'al mudha'afah ajrun karim muqtarin bihi ridho wa iqbal uzkur yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim amamahum wa yakunu bi aymanihim wa yuqalu lahum busyrakumul yawma jannat dukhuliha tajri min tahtihal anharu khalidina fiha dzalika huwal fawzul azim yauma yaqulul munafiquna wal munafiqati lilladzina amanu nzuruna ubsuruna wa fi qira'atin bifathil hamzati wa kasri zai amhiluna naqtabis na'huzil baqabasa wal idaata min nurikum qila lahum istihza'an bihim irji'u wara'akum faltamisu nura faraja'u waduriba bainahum wa bainal mu'minin bisur qila huwa surul a'rafi lahu babun batinuhu fihi rahmah min jihatil mu'minin wa zahiruhu min jihatil munafiqin min kibalihil azabu yunadunahum alam nakum ma'akum ala ta'ati qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum bin nifaq wa tarabbastum bil mu'minina ad-dawair wartabtum syakakatum fi dinil islam wa gharratkumul amaniyu al-atma'u hatta jaa amrullah al-maut wa gharrakum billahil gharur asyaitonu ya betul ya. Sadaqallahul azim. Bapak dan hadirin sekalian, kita simak apa maknanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yastawi minkum. Tidak sama. Tidaklah sama katanya. Minkum di antara kamu man anfaqa min qablil fathi. Orang yang menafkahkan hartanya sebelum min qablil fathi, sebelum penaklukan kota Mekah. Wa qatala ulaika 'azzamu darajatan, dan berperang mereka itu lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menafkahkan min ba'du sesudah itu. Wa qatalu, dan berperang, wa kullan, dan kepada masing-masing mereka minal fariqain, dari kedua golongan itu, musyrik dengan mukmin, wa fi qiraatin birraf'i, dan pada suatu qiraat dengan rafa. Rafa itu dengan dhamma. Mubtada'un, menjadi mubtada. Wa'adallahul husna, Allah menjanjikan balasan yang lebih baik. Al-jannah, ialah surga. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah terhadap apa yang kamu kerjakan mengetahui. Fajujazikum bihi, lalu dia membalas, berikan balasan kepada kamu. Ini maksudnya. Umat Islam dipimpin Rasulullah
itu diperintahkan untuk menginfakkan hartanya. Buat apa infak? Untuk membantu perjuangan umat Islam dipimpin Rasulullah. Zaman dulu perang itu sifatnya swadaya, sifatnya sukarela. Kalau Nabi bilang wajahidu bi amwalikum wa anfusikum, kata Nabi. Orang pada ngeluarin onta, ngeluarin bekal, ngeluarin pakaian, ngeluarin senjata semampunya. Bagi mereka yang tidak ikut perang karena keterbatasan badan, karena tua misalnya, kepada orang-orang seperti ini yang nggak ikut perang, infak dong, bantu mereka yang mau pergi itu. Pahalanya sama dengan yang pergi berperang dibanding dengan orang yang tidak berperang karena sakit atau karena tua, tapi infak. Bisa tahu nggak? Ya. Jadi infak itu wajib untuk mendukung gerakan kaum muslimin dalam rangka membebaskan kota Mekah. Allah mengatakan sini, infak yang dikeluarkan kepada Allah dengan menginfakkan hartanya di jalan Allah sebelum Fathu Mekah, sebelum Fathu Mekah dibebaskan, dengan sesudah Fathu Mekah beda. Di mana bedanya? Sebelum Fathu Mekah itu pada tahun ke-10 Hijriah, itu perjuangannya masih fokus membebaskan kembali kota Mekah dari cengkeraman kekuasaan Quraisy Mekah. Karenanya segala sumber daya, harta, uang, tenaga difokuskan ke sana. Begitu sudah Mekah jadi bebas, jadi di bawah kekuasaan kaum muslimin, diturunkan idza jaa nasrullahi wal fath, maka setelah itu infak yang dikeluarkan tidak sama derajatnya. Kenapa? Kalau yang pertama sebelum Fathu Mekah untuk mendukung pembebasan kota Mekah, kalau yang kedua untuk kesejahteraan gitu. Kesejahteraan fakir miskin, orang nggak punya. Beda fokusnya. Beda juga pahalanya. Kenapa kok beda? Karena kalau Fathu Mekah membebaskan kota Mekah, terutama Ka'bah, dari kekuasaan orang musyrikin, sifatnya strategis. Sedangkan mensejahterakan umat itu sifatnya rutin, jadi beda. Makanya dikatakan la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatala ulaika a'zamu darajah. Ini paling besar. Kalau infaknya sebelum Fatah Mekah lebih besar dibanding kalau sesudah Fatah Mekah. Sesudah dimerdekakan kota Mekah dengan sebelum dimerdekakan beda. Kenapa? Karena dengan dibebaskan kota Mekah, maka secara target sudah selesai perjuangan Nabi Muhammad. Kenapa? Mekah sudah kembali kepada Islam. Nah, Bapak hadirin sekalian, kalau dilihat dari segi tujuan, umat Islam di Palestina sama. Tujuannya apa? Merdeka. Kenapa merdeka? Karena orang Israel itu dengan congkak menguasai tanah yang milik Palestina. Pada waktu pembebasan dari Turki Utsmani, gitu. Nah, Turki Utsmani kalah oleh sekutu. Nah, wilayah-wilayah yang dulu dijajah oleh Turki Utsmani itu dikembalikan. Tetapi Palestina itu mestinya dikembalikan buat orang Palestina oleh Inggris, Inggris sekutunya diserahkan kepada Israel. Terus sejak itu sampai sekarang terus saja tidak akan selesai kecuali itu dimerdekakan. Mudah-mudahan ya. Amin. Kita termasuk bersyukur nih, duduk enak, makan ngegleser, tidur ngelenter. Kenapa? Kalau sana susah Pak. Saya pernah ketemu orang Palestina 3-4 tahun sebelum Covid. Kata orang Palestina, hal Anda min Malaysia. Anda orang Malaysia? Bukan. Karena saya pakai topi ini. Saya Indonesia. Oh, kata dia, orang Indonesia enak ya, negaranya besar, mayoritas Muslim, aman, kata dia. Kami yang di negara kecil tidak aman, masih ibadah. Apalagi Anda, katanya,
mayoritas Muslim, kalau nggak ibadah rugi. Jadi orang-orang itu kepingin seperti kita, hidup merdeka, hidup leluasa, makan, minum, tidur nyaman. Kenapa nggak itu saya bilang itu? Kami kalau malam nggak pernah merasa tidur nyaman. Kenapa? Takut diserbu sama Israel. Takut dibom sama Israel. Dulu tuh sebelum perang sekarang. Apalagi Anda kan. Jadi maksudnya bersyukurlah jadi orang Indonesia karena fasilitas untuk sholat mudah, ibadah lancar. Amin. Mudah-mudahan saudara kita di sana diselamatkan ya. Amin. Yang jadi masalah adalah setelah 1.400.000 orang Gaza itu keluar karena mau dihancurkan oleh Israel, mereka nggak bisa balik, nggak bisa kembali ke Gaza. Kenapa nggak bisa kembali? Karena mau dicaplok sama Israel, mau dikuasai tanahnya itu. Jadi rugi besar. Nah, Gaza itu dulu disitulah lahir Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, Seorang ulama yang masyhur, ijtihadnya sangat banyak diikuti oleh umat Islam dunia. Dari Gaza, Imam Syafi'i belajar ke Mekah. Dari Mekah, Imam Syafi'i belajar ke Baghdad, belajar dengan Imam Hanafi. Di Baghdad, Imam Syafi'i kemudian menyampaikan ijtihad tentang Islam, terus disebut Al-Qaul Al-Qadim, pendapat lama. Dari Baghdad, Imam Syafi'i pergi lagi ke Mesir, ke Kairo. Di sanalah kemudian beliau menyampaikan ijtihadnya menjadi Al-Qaul Al-Jadid. Saya bersyukur pernah berkunjung ke kubur Imam Syafi'i. Sayang tidak terurus karena orang Mesir pada waktu itu sampai sekarang masih dalam keadaan yang susah ekonominya setelah perang lama zaman Husni Mubarak. Apa maknanya? Gaza memang punya makna sendiri buat umat Islam. Ada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu satu-satunya imam 4 mazhab yang kalau ditarik garis sampai Rasulullah, cucu Rasulullah. Baik, kita lanjut lagi. Wa'adallahul husna. Allah menjanjikan balasan yang lebih baik. Al-husna dari kata al-hasan. Al-jannah, apa tuh yang lebih baik? Itulah surga. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah terhadap apa yang kamu kerjakan Maha mengetahui. Khabir. Fayujazikum bihi, lalu dia memberi balasan kepada kamu. Apa bedanya alim dengan khabir? Sama-sama tahu. Kalau alim mengetahui, Maha mengetahui. Kalau khabir Maha tahu dan teliti. Maha teliti. Misalnya kita tahu ini namanya meja atau rekal, tapi Allah tahu berapa banyak molekulnya, berapa banyak atomnya, berapa banyak protonnya, neutronnya, Allah tahu. Kalau kita paling tahunya ini meja atau ini rekal, berapa banyak proton atomnya kita nggak tahu. Kalau Allah tahu semua. Itu namanya khabir. Ayat ini ingin memberi paham, kalau kamu berbuat baik, Allah pasti balas, dan balasan Allah itu pasti, karena Allah innallaha la yukhliful mi'ad, tidak pernah ingkar janji, tidak pernah sulaya kepada janjinya. Sampai situ. Sekarang ayat yang berikutnya, man dzalladzi yuqridullah, siapakah katanya yang mau meminjamkan kepada Allah, infaqi mali fi sabilillah, dengan menafkahkan hartanya di jalan Allah. Kalau dikatakan siapa yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, bukan Allah miskin, bukan. Ini ayat ini orang Yahudi bilang Allah miskin katanya, minta diinfakin. Enggak, siapa yang menginfakkan harta di jalan Allah sama dengan meminjamkan kepada Allah, karena Allah akan balas gantinya lebih banyak. Bukan Allah butuh, bukan. Kayak kita sholat bukan karena Allah butuh sama sholat kita. Kalau kita sholat yang untung kita, kalau kita nggak sholat yang rugi kita. Qardhan hasanah, dengan pinjaman yang baik. Infak itu qardhan hasanah bi ayyun fiqhu lillah,
dengan cara menafkahkan harta itu karena Allah. Jadi siapa saja yang menafkahkan hartanya karena Allah, fayudha'ifahu lahu, maka Allah akan melipat gandakan balasannya. Wa fi qira'atin, balasan pinjaman itu katanya, dan dalam satu qira'at fayudha'ifu dengan pakai tasdid. Lafaz yudha'ifu bitasdid, Allah pasti akan membalas dengan lipat ganda. Apa maknanya? Kebaikan itu balasnya lipat ganda. Tapi kalau dosa balasnya cuma satu. Misalnya orang berniat baik, kata Rasulullah, orang berniat baik terus dilaksanakan gitu, pahalanya 10 kali lipat, 10 kali, 700 lipat, bangsa 7.000, bangsa semaunya Allah. Tapi kalau orang niat baik nggak sempat dilaksanakan karena ada sebab-sebab tertentu, dapat pahala 1. Kalau orang niat tidak baik gitu, dilaksanakan, dosanya 1. Coba, Allah baik banget tuh. Masya Allah. Niat baik, niat jahat nggak dilaksanakan, 1 pahala. Mau niat nyuri, nggak jadi, masa temen sendal temen mau diambil juga, nggak jadi dia, dapat pahala 1. Coba, Allah baik banget. Nah, ini gitu juga. Siapa orang menginfakkan hartanya di jalan Allah, Allah melipat gandakan balasan pahalanya. Lahu, untuknya, min asyrin, ya, dari mulai 10 kali lipat, ila aktsar, sampai lebih banyak, min sab'i mi'atin, daripada 700 kali lipat. Kama dzukira fil Baqarah, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah. Walahu, kalau dalam bahasa kitab ini namanya targhib, dia mendorong, memotivasi. Walahu, dan dia akan memperoleh, orang yang menginfakkan hartanya itu, ma'al mudha'afah, bersama dilipat gandakan itu, ajrun karim, pahala yang mulia. Apa itu pahala yang mulia? Karim, muqtarinun bihi ridon, yang disertai dengan pahala itu dengan ridhoan Allah. Jadi kalau orang berbuat baik, beramal soleh, dapat pahala plus dapat ridho Allah. Ridho Allah dalam pandangan ilmu tasawuf, ketemu Allah. Kalau bapak berbuat baik, kemudian dapat balasan pahala dan masuk surga, plus ridho Allah itu apa? Ketemu Allah, ngelihat Allah. Dan melihat Allah itu setinggi-tinggi nikmat yang diberikan Allah kepada manusia. Ketemu Allah, melihat Allah lebih nikmat dibandingkan surganya. Kira-kira beginilah, bapak cinta sama istri bapak, tiap hari subuh-subuh tuh istri bapak, pagi, sore, siang, malam. Begitu ketemu, ya, semua nggak ada yang bagus kecuali itu si Mumun. Si Mumun, istri. Biar dia ada di mana juga yang paling bagus ya si Mumun itu, istrinya. Sama, pagi, sore, siang, malam kita sebut Allahu Akbar, kita tasbih, kita tahmid. Begitu masuk surga ketemu Allah, yang paling indah cuma Allah. Surganya tidak seindah Allah. Itu sebabnya para ulama ahli tasawuf mengajarkan ibadah itu, hidup ini tujuan akhirnya ketemu Allah. Kalau cuma masuk surga belum sampai puncaknya, tapi kalau ketemu Allah itu puncaknya. Baik, kita lanjut lagi. Uzkur, ingatlah, kata dalam kitab ini, kata, yauma taral mu'minina wal mu'minat, pada hari ketika kamu melihat ro'ayara, orang-orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, yas'anuruhum, sedang cahaya mereka bersinar, baina aidihim, di hadapan mereka, amamahum, di hadapan mereka, wa yakunu bi aimanihim, dan berada cahaya itu di sebelah kanan mereka, wa yuqalu lahum, dan dikatakan kepada mereka, busrakumul yaum, pada hari ini ada berita gembira buat kamu. Pertanyaannya, apa tuh
nur gitu. Cahaya itu. Bapak tiap hari wudhu Bapak itu nggak sia-sia. Wajah Bapak itu nanti di hari kiamat seter, bercahaya, dan ada cahaya yang sangat besar di sebelah kanan kita menunjukkan kesalehan orang itu. Makin rajin dia berwudu, makin banyak nurnya, dan itu tanda kalau dia waktu di dunia minal muti'in, orang yang taat pada Allah. Jadi jangan ragu, wudu itu bagus sekali Pak. Di samping menjalankan ajaran Allah dan Rasulnya, juga punya faedah buat kita. Makin sering kita berwudu, makin bersih badan. Badan yang bersih itu menjadi syarat untuk sehat. Jadi bersih pangkal sehat. Islam mengajarkan sehat. Dengan wudu itu orang jadi bersih. Jannatun aiduhuluha, boleh dibaca duhuliha, yakni masuk ke surga itu tajri min tahtial anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, yang kamu kekal di dalamnya. Dzalika wal fauzul azim. Itulah katanya keberuntungan yang besar. Kalau bahasa sekarang fauzul azim itu sukses besar. Kalau menurut ayat ini, orang disebut sukses besar kalau di dunia selamat, di akhirat masuk surga. Kayaknya sih ya, mulik masuk surga ya. Amin. Tausiahnya apa? Jangan berhenti ibadah, jangan tinggal sholat. Bahkan dalam keadaan perang sekalipun ada sholatul khauf namanya. Ada ngajar fikih kan? Tanya nanti, bagaimana sholatul khauf? Sholat dalam keadaan perang. Dalam kitab-kitab fikih diajarin tuh. Ya. Meskipun dalam keadaan perang tetap sholat. Ada 2-3 versi gitu. Kalau musuhnya pas di depan Ka'bah, di depan kiblat, kita berhadapan dengan musuh, gimana cara sholatnya? Kalau musuhnya tidak berhadapan dengan kita, ada di sebelah lain, gimana sholatnya? Kalau musuhnya di mana-mana, dikepung, sholatnya juga lain lagi, sholatul khaufnya. Sambil lari, sambil jalan, sambil tiarap, tetap sholat. Kenapa? Karena sholat tiangnya agama. Kita fikir adat. Mudah-mudahan kita ngalami perang ya. Jangan ya. Ngeri Pak. Hancur. Semua hancur, rusak, binasa. Baik. Jadi tajri minta di al-anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kenapa sungai-sungai? Karena sungainya banyak. Bapak nanti disediakan Allah surga, sungainya ada 4. Susu, Nahrun minal laban, susu. Nahrun minal asal, madu. Nahrun minal khamar, ya, sungai yang terbuat dari khamar. Khamar di surga itu nggak memabokkan, nggak bikin pusing. Makanya karena di surga itu minuman orang surga khamar, di dunia jangan minum khamar. Gitu katanya. Yang satu lagi nahrun ma'u, airnya itu lebih halus, lebih bagus, lebih indah, lebih jernih dibandingkan air biasa. Kenapa? Karena sumbernya tasnim, satu sumber yang tidak pernah putus dia di surga yang paling tinggi. Jadi air banyak di sana. Kalau sambil di sini, kasihan Pak saudara-saudara kita di Gaza, ada air, susah air, listrik mati. Internet mati. Ya karena listriknya mati, nggak bisa komunikasi, nggak bisa internet, nggak bisa tahu apa-apa. Ya. Tapi Allah Maha Kuasa. Tadi pagi saya ditanya sama orang, kenapa kok tidak dihancurin aja tuh Israel, kan cuma segede gitu kan, doang wilayah kecil gitu. Kalau di bom nuklir kan selesai ceritanya tuh. Nah, terus jawabannya, inilah karunia Allah. Orang Israel itu sepertiga penduduk Israel orang Islam. Sepertiganya orang Islam. Orang Islam yang berkebangsaan Israel. Kalau itu di bom nuklir yang sepertiga mati dong. Jadi mesti selektif, yang dihancurkan yang
yang bukan muslim aja. Yang muslim itulah yang minta Netanyahu supaya turun. Karena cara mengatasi Palestina bukan begitu. Caranya adalah memberi kemerdekaan, dimerdekakan, diberi kebebasan daripada sekarang dijajah kan. Bapak hadirin sekalian, kita lanjut lagi. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat. Pada hari itu, pada hari kiamat, ketika berkata orang-orang munafik laki-laki dan munafik perempuan, lilladzina amanu, kepada orang yang beriman, unzuru, katanya, tunggulah kami, unzuruna. Boleh juga dibaca ubsuruna, lihatlah kami. Wa fi qiraatin, dan pada suatu qiraat dengan fathah. Fathah apa? Hamzahnya. Anzuruna. Wa kasri dha, dengan kasrah dha, andiru. Amhiluna, tunggulah kami, katanya. Jadi ketika orang muslim, orang beriman di hari kiamat jalan, orang munafik minta ditungguin. Naktabis, katanya, supaya kami dapat mengambil takhudul qabas, kami dapat mengambil katanya obor, wal idoah, yang terang, min nurikum, sebahagian dari cahaya kamu. Jadi orang munafik nanti di hari kiamat pada nguber orang mukmin. Kenapa? Karena yang terang ini orang mukmin. Kenapa terang? Karena dari dunia sudah biasa berwudu, mukanya, tangan, kaki bercahaya, Pak. Ini Bapak ini tangan, muka, kakinya itu bercahaya. Amin. Itu mulia, Pak. Sekarang aja nggak kelihatan. Udah kelihatan, cuma tidak, cahayanya itu tidak seperti di akhirat. Biasa itu Pak wudu. Mana kata Imam Ghazali, salah satu ibadah yang bagus dawamul wudu, senantiasa wudu, mempertahankan wudu. Siapa contohnya? Bilal. Bilal itu orangnya di bumi tapi suara trompanya di sorga. Waktu Nabi tanya kepada mereka Jibril, apa hebatnya Bilal? Orangnya di dunia, di bumi, kok suara trompahnya kedengaran di sorga? Kata malaikat Jibril, karena Bilal punya kebiasaan yang tidak dimiliki sahabat yang lain. Apa itu? Dawamul wudu. Bilal itu kemana-mana wudu dia. Kalau batal wudu, wudu lagi, sholat 2 rakaat terus saja. Bilal itu mau tidurnya wudu Bilal. Ada orang udah ajan nggak wudu-wudu. Bukan orang sini, bukan. Oh, jauh. Udah ajan bertalu-talu, tenang aja dia. Baru juga ajan. Makanya nanti di hari kiamat, kata Rasulullah, ada orang yang wajahnya itu kal kawakib, seperti bintang. Bintang itu kan terang gelap gitu. Waktu ditanya malaikat, apa amal kamu di dunia? Ma'amalukum fid dunya. Wajah kamu kok terang gelap gini gitu. Kami kunna natawaddu ba'dal azan. Kami dulu punya kebiasaan berwudu setelah azan bunyi. Jadi azan lama baru wudu dia. Ada orang lagi wajahnya sekal komar. Komar itu seperti bulan. Lebih terang dari yang pertama. Ditanya, apa amal saudara, kok wajah saudara kok begini terang seperti terangnya bulan, lebih terang dibanding itu tuh. Yang dijawab, kunna natawaddu qabla al-adzan. Kami dulu punya kebiasaan berwudu sebelum azan bunyi. Jadi belum azan udah datang dia, udah wudu dia. Ada orang lagi yang mukanya kayak matahari, kasyams. Ditanya sama malaikat, apa amal saudara? Wajah saudara kok kayak matahari ini, katanya. Dijawab, nahnu kunna nasma'u nida fil masjid. Kami ngedengar azan udah duduk di masjid. Sekarang kita termasuk yang mana nih? Begitu azan udah di masjid dia, mukanya seperti matahari. Hadis ini ingin mendorong kita kalau bisa kayak gitu. Mudah-mudahan ya. Amin. Yang pasti mesti ada perubahan dari yang biasanya kelap-kelip jadi kayak bulan itu, kalau enggak begitu. Dan itu punya dampak kepada kedinasan.
Kalau kita sholat tepat waktu untuk ngajarin kepada kita disiplin, ya, taat asas, ya, taat aturan. Jadi jamaah yang rajin ibadah itu perusahaan maju, Pak. Insya Allah Hotel Mulia maju ya. Amin. Lebih maju dibandingkan yang lain-lain. Kenapa? Karena seluruh keluarga besar Hotel Mulia dekat dengan Allah melalui ibadah. Kawan hadirin sekalian, katanya, naktabis min nurikum, katanya, kami akan mengambil cahaya kamu, katanya. Kila, dikatakan lahum kepada mereka istihza'an bihim, sebagai pengolok-olokan terhadap mereka. Irji'u, kembalilah kamu, wara'akum, ke belakang kamu. Faltamisu nura, carilah sendiri cahaya untuk kamu. Faraja'u, lalu mereka kembali orang-orang munafik ini. Faduriba bainahum bisuri lahu bab, lalu diadakan di antara mereka wa bainal mu'minin, di antara orang beriman, bisurin, ada sur itu dinding, ya. Ilah wasur a'raf, dikatakan yaitu dinding a'raf. Lahu babun, yang mempunyai pintu, batinu fi rahmah, yang di sebelah dalamnya ada rahmatnya, min jihatil mu'min, dari orang-orang mukmin, wa zahiruhu, dan di sebelah luarnya, min jihatil munafikin, dari jihad atau arah orang-orang munafik. Min kibalil azab, dari situ ada siksa. Yunadunahum, orang-orang munafik itu katanya memanggil mereka orang mukminin, alam nakum ma'akum, katanya, bukankah kami dulu bersama-sama kalian ala ta'ah, dalam berbuat taat? Qalu bala, mereka menjawab benar, walakinnakum fatantum anfusakum, tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri dengan berbuat munafik. Jadi maksudnya gimana? Nanti orang munafik, laki maupun perempuan, itu berbeda tempatnya dengan orang mukmin. Di mana bedanya? Kalau orang mukmin tempatnya di surga, sementara orang munafik nggak bisa masuk surga. Mereka kepengen masuk surga, tapi orang mukmin bilang pulang aja, kembali ke sana, kata gitu. Maka ketika mereka kembali, Allah pasangkan dinding a'raf. Nanti di akhirat ada a'raf, dan Pak. A'raf itu tempat, ya, antara surga dengan neraka. Orang di a'raf itu bisa ngelihat apa yang ada di surga, bisa ngelihat orang yang di neraka. Ketika mereka ngelihat orang di neraka, itu mereka takut karena ngelihat api menyala-nyala. Ketika mereka melihat orang di surga, mereka tolong dong kirimin minuman air kepada kita. Nah, mereka tidak dimasukkan ke surga dan neraka. Kenapa? Karena amalnya seimbang. Dosa dengan pahalanya sama, tempatnya di Araf. Apa maknanya? Jangan sampai di Araf orang mulik mesti langsung masuk surga aja. Amin. Caranya gini-gini nih Pak, ngaji-ngaji gini, diamalkan, dipraktekin, diamalkan, insya Allah. Mudah-mudahan ya. Amin. Semoga Allah memudahkan kita masuk surganya. Amin. Sampai situ dulu. Ya, walakinnakum fatantum anfusakum binifaq wa tarabbastum wartabtum wa ghartumun amani, katanya. Dan kamu menunggu, katanya, bil mukminin ad-dawair, terhadap orang-orang mukmin tertimpa bencana. Jadi orang munafik itu kepengen kalau orang mukmin kena bencana. Wartabtum, dan kamu ragu-ragu. Sakaktum fi dinil Islam, kamu ragu-ragu dalam agama Islam. Siapa contohnya? Abdullah bin Ubay bin Salul. Mudah-mudahan ya. Amin. Tausiahnya jangan jadi munafik. Ya. Supaya tidak jadi munafik, kata Nabi, tiap hari kalau sholat bacanya kuliah kulu. Ada yang baca kuliah kulu gitu, jangan semuanya. Ada di antara sholat-sholat yang wajib dan sunnah itu isinya rakaat pertama kuliah, rakaat kedua kulu. Waktu ditanya kenapa itu ya Rasul? Kalau anda baca itu dua suratnya itu, rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas, Allah menjauhkan dari sifat munafik. Jelas? Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Guru, Ya. Assalamualaikum Guru. Ini
dapat ini apa amanah dari Pak Ketua minta doanya untuk Abu Ya Kiai Safi Mustafa. Oh ya, iya. Masih sakit. Masih sakit. Kalau nggak salah minggu lalu, dua minggu lalu ya, sudah mulai ceramah Maulid di masjid saya di Hatta. Sekarang masuk lagi. Safi Mustafa ya. Iya. Ada ini gambarnya nggak kelihatan. Iya. Baik. Nggak ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Yang mau saya tanyakan mengenai memutus tali silaturahmi. Jadi jika nih ada saudara kita, ada yang ya kita bilang murtad ya keluar dari Islam, otomatis kan kita sebagai Islam istilahnya ya mengusir lah dari keluarga kita. Nah terus kita memutus silaturahmi. Nah apakah sikap itu dibenarkan atau Ya. atau gimana? Kalau dalam kitab-kitab fikih orang murtad mesti dibunuh. Tapi itu di zaman dulu pada waktu hukum Islam diberlakukan oleh Nabi di Madinah. Jadi kalau orang murtad jelas terbukti murtadnya. Murtad ada 3 macam tuh Pak. Ada murtad lisani, lisannya. Ada murtad i'tiqadi, i'tikadnya. Ada murtad fi'li, perbuatannya. Kalau 3-tiganya dipenuhi maka dia murtad namanya. Kalau murtad begini hukumnya mesti dibunuh. Zaman sekarang mungkin tidak bisa dilakukan itu karena kalau kita bunuh kita ditangkap polisi malah. Jadi gimana? Ya diasingkan dari pergaulan kerabat dan saudara. Pertanyaannya, kalau kita mengasingkan orang yang tadinya saudara sekarang murtad, apa kita memutus silaturahmi? Jawabannya enggak. Ya, bukan begitu cara yang dimaksud memutuskan silaturahmi sama-sama muslim gitu, sama-sama orang beriman. Yang satu bilang dengerin ya, mulai hari ini saya nggak akan nginjak rumah kamu 7 turunan, baru tuh memutus silaturahmi. Tapi kalau murtad enggak, tidak termasuk memutus silaturahmi karena dia atas keinginannya sendiri memisahkan dari umat Islam. Meski begitu, ya Nabi pernah ngajarin ketika Asma saudaranya Siti Aisyah kedatangan ibunya yang masih musyrikah, kata Nabi hormati aja, kasih aja minum makan, hormati gitu, meskipun dia masih musyrikah. Ternyata sikap Nabi yang menyuruh menghormati ibunya Siti Aisyah itu ternyata menimbulkan dampak yang bagus. Ibunya Siti Aisyah kemudian masuk Islam. Kalau baru sekali dia pindah agama terus dia masuk Islam itu masih boleh. Ya, tadi Islam keluar mungkin karena nikah sama orang bukan Islam. Sekarang dibalik lagi boleh. Tapi kalau sudah baik lagi keluar lagi baik lagi nggak bisa. Bisa tangkap nggak? Ya. Tadi Islam terus keluar, baik Islam lagi keluar lagi. Islamnya nggak bisa. Tekaci katanya. Tekaci. Baik, mudah-mudahan ya semuanya diselamatkan Allah. Amin. Ya, Pak. Assalamualaikum Ustaz. Simpel aja, untuk kita mandi hadas besar, apakah bisa menggantikan wudhu? Ya. Misalnya kita punya hadas besar, terus mandi, setelah itu kita mau sholat subuh misalnya gitu. Apakah kita perlu ngambil wudhu lagi apa? Ya. Ya. Berdasarkan praktek Rasulullah meskipun sudah mandi hadas besar, Nabi setelah itu masih wudhu lagi untuk sholat. Jadi mandi hadas besar itu menghilangkan hadas besarnya, kemudian Nabi wudhu lagi untuk irtifa'is sholat, untuk raful hadas, ya, untuk mengangkat sholat. Jadi tausiahnya apa? Tetap aja Bapak wudhu lagi. Memang kalau pakai akar kan udah diangkat tanda besar,
besar udah hilang tuh. Oh, udah hilang. Kecil. Tapi prakteknya Nabi Muhammad masih wudhu lagi. Beda tujuannya. Kalau hadas besar selesai, belum berarti boleh sholat. Dia mesti wudhu dulu untuk sholat. Contoh nih, dalam kitab Sahih Bukhari ada orang yang berhadas besar, tapi dalam perjalanan nggak ada air. Jadi gimana? Kata Nabi tayamum. Bagaimana cara tayamumnya? 2 kali kata Nabi. Tayamum pertama pengganti hadas besar, pengganti mandi hadas besar. Setelah dibersihkan yang nempel-nempel, itu diterangin dong. Bersihin, udah bersih. Tayamum pertama sebagai pengganti mandi hadas besar. Tayamum kedua sebagai pengganti wudhu buat sholat. Ada tuh di kitab Sahih Bukhari. Saya ngajar tempat lain. Jadi tetap aja Pak, kalau Bapak sudah mandi hadas besar, tetap Bapak wudhu lagi untuk sholat. Itu ya. Terima kasih. Cukup ya? Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma bihaqqil Qur'an. Amin. Wa bi kalamikal qadim. Amin. Wa bi Muhammadin khatamin nabiyyin. Amin. Wa bi haqqi ummil Qur'an. Amin. Allimna al-Qur'an. Amin. Wa faqihna fid din. Amin. Wa 'allimna ta'wil wa Amin. inna ila sawa'i sabil. Amin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan Amin. wa yaqinan sadiqan Amin. wa rizqan wasi'an Amin. wa qalban khashi'an Amin. wa lisanan dzakiran Amin. wa badanan sabiran Amin. wal afwa indal hisab Amin. wa najata minan nar. Amin. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah Amin. wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa Amin. fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, lebih kurang mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صل على محمد السلام